Halo guys, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berjalan menuju Masjid Jami Nur Salam untuk menunaikan ibadah sholat subuh di bulan puasa yang ke-11. Oke guys, ayo kita jalan terus. Dingin sekali guys udaranya. Dingin. Oke, inilah Masjid Nur Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli jawadin wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Syekh Mus'ab, Ustaz Afandi, Bapak-bapak pengurus DKM Masjid Al-Hijri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, memberikan kemudahan, kelancaran serta kekuatan untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jemaah sekalian, perkenalkan kami dari Baitul Mal Hidayatullah, lembaga amil zakat nasional yang alhamdulillah sudah beroperasi sejak tahun 2001. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kami bisa menghadirkan bersilaturahmi dengan Imam Syekh Mus'ab dan juga alhamdulillah dari jamaah sekalian menyambut baik sehingga acara silaturahmi pada kesempatan pagi hari ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk Syekh Mus'ab memberikan tausiah dan juga nanti memberikan informasi terkait dengan Palestina. Mudah-mudahan majelis kita pada kesempatan pagi hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami persilakan untuk Syekh Mus'ab memulai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أحبابنا الكرام، أولا هنيئا لكم بقد أديتم صلاة الفجر في جماعة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum beliau memulai ceramahnya, beliau memberikan kabar gembira kepada kita semua. Karena apa? Alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Nabi SAW mengatakan di dalam sabdanya, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. كل عام وأنتم وأهاليكم وأحبابكم بألف خير بمناسبة هذا الشهر العظيم. أعاده الله علينا وعليكم سنوات عديدة وأزمنة مديدة. Yang kedua, beliau ingin mengucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, terutama Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita umur yang
panjang sehingga ke depannya bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. فنسأل الله العظيم الذي جمعنا في هذا المكان وفي هذا المقام المبارك وفي هذا المسجد العامر بأهله أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. Beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang penuh dengan barokah ini di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengumpulkan kita nanti bersama di surganya. Allahumma amin. Kama nas'aluhu jalla wa ala an yajma'ana wa iyyakum qabla yawm al-qiyamah fi bahatil masjidil aqsa. ونحن إن شاء الله محررين مكبرين مهللين بإذن ربنا. Begitu juga jemaah rahimakumullah, sebelum kita berjumpa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala, beliau mendoakan kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita bersama-sama berkumpul di Masjidil Aqsa, bertakbir, bertahmid dan membebaskan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. فقبل أن أبدأ درسي أريد أن أسمع تكبيرا بصوت رجال ونساء سيكون لهم أثر كبير في تحرير المسجد الأقصى. Sebelum beliau memulai ceramahnya, beliau ingin mendengarkan takbir kita, takbir jemaah, Bapak Ibu. Mudah-mudahan takbir ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembebas Masjidil Aqsa. Takbir! Allahu Akbar. Takbirnya kok lemah bapak-bapak, ibu-ibu kayaknya belum sahur nih. Diulangi sekali lagi ya. Takbir! Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian, menjaga jamaah Bapak Ibu semua dan mudah-mudahan dalam semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من الصيام هو تحقيق تقوى الله جل وعلا، وكما قال الإمام علي كرم الله وجهه التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan syariat puasa ini adalah takwa. Imam Ali rahimahullah mengatakan bahwasanya takwa itu ada 4. Yang pertama al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melaksanakan syariat Islam ini sesuai dengan Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik itu banyak atau sedikit. Kemudian yang keempat, yaitu kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bekal apa yang telah kita persiapkan untuk berjumpa dengannya? فها قد مضى ثلث رمضان. لو بدأنا درسنا هذا وقلنا ماذا قدمنا في الثلث الذي مضى، ماذا صنعنا لله فيما مضى، فوالله كما ذهب الثلث الأول
ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wallahi Ramadan itu pasti akan berlalu sebagaimana sepertiganya telah berlalu. Maka beruntung bagi orang-orang yang keluar dari Ramadan kemudian melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Sementara sungguh sangat merugi ketika keluar dari Ramadan kemudian dia diharamkan dari kebaikan-kebaikan. فإني في هذا الشهر العظيم أو فيما تبقى من هذا الشهر أوصيكم بثلاث وصايا واستغلوها جيدا. أما الأولى ألا تتركوا قراءة القرآن لأن هذا الشهر هو شهر القرآن كما أخبر ربنا فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الثانية ألا تتركوا قيام الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لماذا لم نصلي على الصلاة؟ Allahumma shalli ala Muhammad. Beliau ingin mendengar salawat dari jamaah ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah bersalawat. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والثالثة ألا تتركوا الصدقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان كان عليه الصلاة والسلام أجود من الريح المرسلة. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Ramadan ini beliau memberikan 3 nasihat kepada kita semua. Yang mana 3 nasihat ini jangan sampai kita lupakan di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu adalah memperbanyak tilawatul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua yaitu jangan sampai meninggalkan atau melalaikan yang namanya qiyam Ramadan atau salat tarawih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Itu tentang puasa. Di malamnya, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih penuh keimanan, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya diampuni yang telah lalu. Kemudian jemaah rahimakumullah, yang ketiga, amalan yang paling agung di bulan Ramadan ini adalah infak dan sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Di luar bulan Ramadan, masya Allah, infak dan sedekahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling banyak. Tetapi ketika datang bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih giat lagi untuk infak dan sedekahnya. كما أنه يجب عليك في هذه الأيام ألا تنسى إخوة لك في فلسطين، فهم والله يعانون الأمرين، حيث أنه دخل عليهم هذا الشهر العظيم وهم في كرب شديد، فلا أقل من أن لا تنسوهم في دعائكم وأنتم ساجدون بين يدي ربكم. لا أقل من أن لا تنسوهم في دعائكم قبل إفطاركم وفي الأوقات التي أرجى أن تكون ساعة استجابة. Begitu juga jemaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini jangan sampai kita lupakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Karena wallahi demi Allah, ketika Ramadan itu datang kepada kita, kita sambut dengan bahagia, kita sambut dengan gembira. Tetapi ketika Ramadan ini jemaah rahimakumullah datang kepada mereka, wallahi keadaan mereka yang sangat memprihatinkan. Oleh karenanya
jamaah rahimahumullah, jangan lupakan mereka di setiap sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di setiap iftar kita, di setiap doa ketika kita beriftar, dan juga di waktu-waktu mustajabah. Jangan lupakan doakan mereka. كما أنه يجب عليك ألا تنسى إخوة لك مظلومين مكلومين في كل بقاع الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من لم يفرح لفرح المسلمين ويحزن لحزنهم فهذا ليس من المسلمين. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga jangan lupakan saudara-saudara kita yang mungkin berada di bumi belahan sana, yang mana hari ini mereka teraniaya, yang hari ini mereka terzalimi. Jangan lupakan mereka, karena Nabi SAW mengatakan al-muslim akhul muslim, setiap muslim dengan yang lainnya itu bersaudara. Hadis Nabi SAW juga mengatakan barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin, mereka bukan bagian dari orang Islam. Bahkan Syekhul Islam rahimahullah juga mengatakan, barang siapa yang tidak bahagia ketika melihat saudaranya mendapatkan kebahagiaan, dan tidak sedih ketika melihat saudara muslimnya ketika ditimpa musibah, maka dia bukan bagian dari orang Islam. لماذا علينا أن نكون موحدين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فالذي يجمعنا كعرب وعجم، الذي يجمعنا هو الإسلام، الذي يجمعنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus kita sebagai seorang muslim harus bersatu? Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya setiap muslim dengan yang lainnya, atau misalnya seorang muslim dengan yang lainnya itu bagaikan satu jasad. Ketika tangan kita ini merasa sakit, maka seluruh anggota jasad kita merasa sakit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada perbedaan antara orang Indonesia dengan orang sana, orang Arab sana. Kalau kita katakan orang Ajami itu orang-orang di luar Arab, kita katakan kepada mereka Ajami. Tidak ada perbedaan antara orang Ajami, orang Indonesia dengan orang Arab. Yang menjadikan persamaan di antara mereka adalah al-Islam dan qaulu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang menyamakan mereka semua adalah Islam dan juga kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. وفي الختام نسأل الله العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان معكم ابنكم وأخيكم مصعب بن محمد من دولة فلسطين، من غزة تحديدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terakhir beliau mendoakan kita semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati umur kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan yang berbicara di depan ini adalah Mus'ab Juhair. Ya, beliau dari negeri Palestina, dari kota Gaza tepatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan, 3 Pak. 3 pertanyaan.
pertanyaan kita batasi. Silakan, ada yang mau bertanya? Mungkin tentang keadaan Gaza dan lain sebagainya, silakan. Bapak Ibu ini ada yang mau bertanya? Ya. Ya. Iya Pak. Ya Pak. Bapak tanya dulu ke Bapak, nanti saya translate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ingin tahu informasi kondisi Gaza sekarang ini. Apakah ada macam perjanjian tentang Indonesia? Bagaimana sikap Palestina? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Syekh wa yas'al kaifa halu Gaza hadal yawm wa ma ra'yukum ma yata'allaq bi intimam Indonesia fi majlis al-amn. طبعا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو في الحقيقة يعني القتل ما زال مستمر ولكن بشكل بسيط يعني ولا يتوقف إطلاقا، هو ما زال مستمر. فمنذ أن أعلن الاعتدال الإسرائيلي عن وقف إطلاق النار إلى الآن أكثر من 800 شهيد. هذا الجواب الأول. سبحان الله، حتى وإن خف القتل فهناك حروب أخرى يعاني منها أهل غزة كحروب الجوع وحروب البرد وغيرها من هذه الأمور. Baik, yang pertama ya, yang ingin beliau sampaikan bagaimana keadaan Gaza. Allah beliau mengatakan satu ya, walaupun mungkin di situ ada perjanjian untuk tidak terjadi genosida lagi, tetapi Allah mulai dari perjanjian itu sampai sekarang itu sudah ada 800 orang yang syahid, Pak. Artinya perang itu tetap walaupun hanya sekedar perjanjian saja. Maka beliau mengatakan keadaannya mungkin lebih baik. Keadaan Gaza pada hari ini mungkin tidak menghadapi musuh secara langsung, mungkin perangnya itu berhenti. Tapi di lain itu, di balik itu ada perang yang lebih, yang orang-orang Gaza yang telah mereka hadapi puluhan tahun, mulai dari awal penjajahan, yaitu apa? Perang kelaparan, perang kedinginan, kata beliau. أما بالنسبة للسؤال الثاني، هو في الحقيقة إندونيسيا لم تنضم إلى مجلس الأمن، وإنما انضمت إلى مجلس السلام الذي أتى عليه موافقة من مجلس الأمن. هذه نقطة. والنقطة الثانية أن انضمام إندونيسيا إلى مجلس السلام هذا إن شاء الله وبإذن الله عز وجل سيكون خيرا على أهل غزة. لماذا؟ أولا لأن مجلس السلام به أكثر من دولة غربية كفرية منضمة إليه. فإندونيسيا بلد مسلم، وعندما يكون الجنود في غزة فسبحان الله سيعم الأمن والاطمئنان في الأماكن التي يتواجد بها هؤلاء الجنود. فأكثر ما يحتاجه أهل غزة الآن هو الاطمئنان. Nah, yang kedua berkaitan dengan masuknya Indonesia dalam POP ya, beliau mengatakan bahwasanya wallahi ini sesuatu yang bagus, kata beliau. Karena apa? Indonesia insya Allah akan mengirimkan bala tentaranya sekitar 800.000 ya untuk ke Gaza sana. Karena tentara Indonesia mayoritas Muslim. Sementara ahli Gaza yang ada di sana mereka juga adalah Muslim. Sehingga ketika mereka bersatu, kemudian setelah itu memberikan jaminan keamanan kepada ahli Gaza. Insya Allah beliau mengatakan mudah-mudahan ini tercapai dan mudah-mudahan akan ada kebaikan di situ. Maka beliau mengatakan wallahi demi Allah, yang sekarang yang orang Gaza sekarang rasakan adalah sebenarnya bukan hanya sekedar bantuan materi ya. Cukup kehadirannya mereka, kita orang Indonesia ke sana itu sudah memberikan rasa aman kepada mereka, masya Allah. Nah, satu lagi.
أهلكت الحرث والنسل. هي لم تهلك حماس لوحدها، وإنما أهلكت حماس والشعب أيضا. هذه نقطة. النقطة الثانية أن حماس في هذه الحرب سبحان الله هي ليست عبارة عن جيش نظامي، واستمرت لمدة 2 وهي تقاتل في سبيل الله جل وعلا. فمن الطبيعي هي كحركة أو منظومة صغيرة لا تملك عدادا كبيرا، فمن الطبيعي أن تضعف هذه الحركة. والآن اختفت أخبارها لأن أمريكا وترامب قبحه الله يريد ألا يسمع صوتا لحماس في غزة، ويكون الحكم لمجلس السلام الذي سيرأسه ترامب لعنه الله. Baik, Masya Allah ya. Jadi Pak, yang pertama yang beliau ingin sampaikan bahwasanya Hamas ini ya atau kita katakan mulai dari pertama kali penjajahan di Israel itu sebenarnya penjajahan yang ada di Palestina, orang-orang Israel itu sebenarnya bukan hanya sekedar mengincar Hamas. Itu memang tujuan pertamanya adalah al-ibadah. Bukan ibadah bahasa kita, Pak. Bahasa kita ibadah itu adalah menyembah. Ibadah itu artinya apa? Pembantaian. Maka yang dibantai bukan hanya sekelompok Hamasnya, bahkan sampai kepada orang-orang juga masyarakat sipil juga. Ya karena ini tujuannya pertama adalah apa? Bagaimana dihancurkan semuanya dan diambil alih semuanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Hamas ini kan bukan militer dari negara Palestina. Ini hanya sekedar organisasi, ini adalah kelompok yang ingin memperjuangkan memperjuangkan Palestina. Wajar mereka tidak punya perpu, tidak dipersenjataan, tidak punya senjata, tidak punya ini dan itu, sehingga bisa jadi melemah. Kemudian yang ketiga, kenapa kok sampai kabarnya Hamas hari ini menghilang begitu saja? Yaitu memang mereka orang-orang Israel, mereka dari Yahudi, dari Israel dan kemudian Amerika tidak ingin kalau misalnya Hamas ini berhasil atau Hamas ini masih berdiri, sehingga memberikan motivasi kepada orang-orang yang kepada ahli Gaza sehingga bisa membangkitkan perjuangan yang ada di sana seperti itu. Makanya wajar kabarnya hilang ini dan itu tidak. Kalau misalnya dunia tahu Hamas ini berhasil misalnya membangun motivasi untuk pemuda-pemuda Palestina, kemudian mereka bangkit, apa kata dunia untuk mereka Israel dan sekutu-sekutunya seperti itu. فحماس الآن هي منضبطة قليلا حتى إن شاء الله تقوي نفسها فيما بعد، يعني تحاول أن ترم عظمها كما يقولون. Maka Hamas hari ini insya Allah beliau kalau beliau katakannya masih memperbaiki diri, memperkuat, insya Allah suatu saat nanti akan tampil untuk siap kembali lagi kata beliau. Kama qala Syekh Khalil Az-Zahar, Hamas ila yaum al-qiyamah. Ada Syekh Khalil Az-Zahar beliau mengatakan Hamas itu sampai hari kiamat. Masya Allah. Baik, tamam. Baik, saya bingungkan ya. Kita kembalikan ke foto Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak Syekh dan Ustaz pada kesempatan pagi hari ini memberikan kajian dan juga informasi tentang Palestina ya. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan. Baik, Bapak-bapak jamaah sekalian, kami dari Baitul Mal Hidayatullah tahun lalu di bulan Ramadan juga mengadakan siraman manis, dan alhamdulillah pada tahun lalu terkumpul bantuan dari jamaah yang ikut berpartisipasi dalam program Peduli Palestina, dan alhamdulillah bantuan itu dapat kami salurkan. Yang pertama 4 titik sumur bor senilai 350 juta rupiah per titik kita dapat salurkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Selanjutnya juga kami menyalurkan 100 tenda untuk pengungsi di Palestina berlindung dari panas di siang hari dan juga berlindung dari dingin di malam hari. Alhamdulillah per titik kita bisa salurkan dengan nominal 5 juta rupiah. Selanjutnya Bapak Ibu, kami juga menyalurkan 89 tangki air bersih yang kita salurkan untuk kebutuhan para pengungsi
baik yang ada di perbatasan Mesir maupun yang ada di perbatasan Yordan, semuanya alhamdulillah dapat kita berikan bantuan dari jamaah sekalian, dari para donatur yang menitipkan donasinya kepada kami Baitul Mal Hidayatullah untuk kami salurkan. Selanjutnya kami juga menyalurkan 240 ton gandum untuk mereka sebagai bekal untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun lalu. Kalau sudah Baik jamaah sekalian, tak lupa juga kami memberikan nomornya di sini. sahur Ya, uang konfirmasinya. lebih untuk 30.000 penerima manfaat yang per nominalnya yaitu 250.000 per paket. Alhamdulillah semua itu bisa terlaksana berkat dukungan dari kaum muslimin, masyarakat Indonesia, para donatur yang dengan ikhlas menyisihkan sebagian rizkinya menitipkan kepada kami Baitul Mal Hidayatullah untuk kami salurkan kepada saudara kita yang ada di pengungsian di Palestina. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, pada kesempatan hari ini kami juga membuka peluang untuk Bapak Ibu yang memiliki kelapangan rezeki, yang ingin mendonasikan sebagai rezekinya, ingin membantu saudara kita yang ada di pengungsian di Palestina. Yang pertama, kami kembali membangun sumur bor untuk warga di Palestina, yaitu senilai 350 juta rupiah yang bisa dimanfaatkan untuk 1.500 pengungsi di Palestina. Nah, itu juga insya Allah akan kita bangun. Kami mohon doanya dan dukungannya bagi Bapak Ibu yang memiliki kelapangan rezeki, silahkan kami undang untuk berdonasi. Dan juga kami pada kesempatan pagi hari ini ingin memberikan beberapa hadiah untuk Bapak Ibu yang berdonasi 10 juta rupiah atau setara memberikan 1 tangki air bersih atau patungan untuk pembangunan sumur bor, kami berikan hadiah figura. Figura ini berlukiskan peta Palestina secara keseluruhan, yang di sini digambarkan peta Palestina pada tahun 1948 atau sebelumnya. Ini full alhamdulillah masih dikuasai oleh umat Islam pada saat itu. Akan tetapi hari ini kondisi peta Palestina dijajah oleh Israel, Yahudi laknatullah, dan kemudian untuk yang dikuasai oleh umat Islam hanya mungkin sekitar 2-5% saja. Nah, maka dari itu Bapak Ibu kami mengundang jamaah sekalian untuk ikut serta berpartisipasi memperjuangkan kemenangan Islam di bumi Syam Palestina, memperjuangkan kiblat pertama umat Islam yaitu Masjid Al-Aqsa, atau juga bisa kita sebut dengan Baitul Maqdis. Silakan Bapak Ibu yang memiliki kelapangan rezeki yang ingin berdonasi 10 juta rupiah, kami berikan hadiah figura. Hadiah figura ini nanti akan diberikan secara langsung oleh Syekh Mus'ab sebagai kenang-kenangan, dan Bapak Ibu juga nanti untuk penunaian donasinya bisa transfer, bisa QRIS, bisa dikonsultasikan terlebih dahulu, bisa dijemput. Insya Allah untuk penunaian donasinya tidak harus hari ini, bisa dikomitmenkan terlebih dahulu, dan pada kesempatan pagi hari ini hadiahnya kita berikan secara langsung. Dan juga sebagai kenang-kenangan kami berikan kesempatan untuk berfoto bersama Syekh Mus'ab pada kesempatan pagi hari ini di Masjid Jami Nurul Salam. Bapak Ibu menerima tamu dari Palestina, Syekh Mus'ab dari Gaza, dan kemudian Bapak Ibu juga menitipkan donasi untuk saudara kita yang ada di pengungsian di Palestina. Silakan Bapak Ibu yang memiliki kelapangan rezeki di sebelah kanan, yang di belakang, yang di sebelah kiri juga boleh angkat tangan, silakan dikomitmenkan. Nanti kami undang untuk maju ke depan. Hadiahnya diberikan atau disampaikan oleh Syekh Mus'ab. Kemudian juga untuk donasinya silakan dikomitmenkan terlebih dahulu. Nanti untuk penunaiannya bisa konsultasi dengan Amil Baitul Mal Hidayatullah, bisa transfer, bisa QRIS, bisa juga dijemput ke rumah. Bisa hari ini, bisa besok, sampai dengan tanggal 22 Ramadan insya Allah Syekh Mus'ab masih ada di Indonesia, dan beliau akan kembali ke Palestina, dan kemudian juga akan menyalurkan donasi dari Bapak Ibu sekalian di tanggal 23 Ramadan. Silakan Bapak Ibu. Selain dari yang berdonasi 10 juta rupiah, pada kesempatan
kesempatan pagi hari ini kami juga memberikan hadiah untuk Bapak Ibu yang berdonasi 5 juta rupiah atau setara memberikan paket donasi untuk pembangunan tenda darurat untuk para pengungsi berlindung di siang hari dari panas dan juga berlindung dari dingin pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu, di sini ada figura berlukiskan Masjid Al-Aqsa yang insya Allah nanti bisa dipajang sama Bapak Ibu di rumahnya masing-masing, dan ketika kita melihatnya insya Allah hati kita akan selalu ingat dengan saudara-saudara kita yang saat ini sedang memperjuangkan kemenangan Islam di bumi Syam Palestina. Mau bantu Palestina? Siap bantu Palestina? Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Silakan Bapak Ibu, kami undang yang memiliki kelapangan rezeki yang ingin berdonasi 5 juta rupiah, kami undang. Silakan untuk angkat tangan, maju ke depan, kami berikan hadiahnya. Diberikan langsung oleh Syekh Mus'ab sebagai kenang-kenangan, dan Bapak Ibu kita berikan kesempatan untuk berfoto sebagai syiar, sebagai fastabiqul khairat ya, untuk ajakan kepada saudara-saudara kita yang lain agar mereka juga ingin dan ikut serta membantu saudara kita yang ada di pengungsian di Palestina. Selanjutnya Bapak Ibu, selain daripada hadiah untuk yang berdonasi 10 juta, 5 juta, kami juga memberikan hadiah untuk Bapak Ibu yang berdonasi 1 juta rupiah atau setara memberikan 1 paket bingkisan untuk anak-anak yatim. Adik-adik yatim yang ayah ibunya syahid, mungkin terkena serangan Israel, Bapak Ibu bisa berikan bingkisan lebaran. Sebagaimana adik-adik di Indonesia yang memiliki ayah ibu yang mereka juga merasakan senang pada saat menjelang lebaran, sudah diberikan baju lebaran, sudah diberikan kebutuhan-kebutuhan menjelang lebaran, sehingga mereka bisa merasakan Idul Fitri dengan penuh keceriaan. Silakan Bapak Ibu yang memiliki kelapangan rezeki, mari kita bantu adik-adik kita berikan santunan, kita berikan bingkisan supaya mereka juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh adik-adik di Indonesia. Silakan Bapak Ibu yang memiliki kelapangan rezeki berdonasi 1 juta rupiah, kami berikan hadiah sorban. Sorban ini kita tahu bahwa menjadi simbol dukungan kita terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Jika kita memakainya, insya Allah kita menjadi bagian dari orang yang mendukung kemenangan Islam di bumi Syam, insya Allah. Silakan nanti yang ingin berdonasi, yang komitmen boleh angkat tangan, boleh maju ke depan, boleh nanti untuk hadiahnya ini dipasangkan atau dipakaikan oleh Syekh, dan nanti Bapak Ibu bisa abadikan momennya dengan berfoto bersama beliau secara eksklusif. Silakan dari Bapak Ibu yang sebelah kanan, mungkin yang di belakang, yang di sebelah kiri, Masya Allah, boleh kami undang ke depan Pak untuk dipasangkan hadiahnya. Ya, silakan Pak. Insya Allah sebagai motivasi untuk yang lain Pak, untuk nanti juga yang lain ikut juga membantu saudara kita yang ada di pengungsian di Palestina. Alhamdulillah, Bapak Ferry berkomitmen membantu saudara kita yang ada di pengungsian di Palestina dengan berdonasi 10 juta rupiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk harta yang masih ada, dan mudah-mudahan Bapak Ferry diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan juga untuk keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak dan keturunannya dijadikan anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, dan tak lupa menjadi mujahid-mujahid yang insya Allah memperjuangkan kemenangan Islam di Indonesia maupun di bumi Syam Palestina. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Silakan Bapak Ibu, kami undang kembali untuk yang memiliki kelapangan rezeki untuk berdonasi untuk saudara kita yang ada di pengungsian di Palestina. Silakan berfoto terlebih dahulu ya. Di video ya, di videokan. Ya. Ini sebagai kenang-kenangan juga disampaikan Syekh kasih tahu. Untuk yang lain yang memiliki kelapangan rezeki kami undang untuk kita bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk ditunaikan donasinya, bantuannya diberikan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita berikan
hadiah figura sebagai kenang-kenangan untuk yang berdonasi 10 juta rupiah, dan insya Allah kita tambahkan sorban sebagai tambahan hadiah, karena pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ferry menjadi saksi orang yang membantu saudara kita yang ada di pengungsian di Palestina, memberikan bantuan baik dukungan untuk pengadaan air bersih maupun pembangunan sumur bor untuk saudara kita yang ada di pengungsian di Gaza di Palestina. Silakan Bapak Ibu yang berdonasi 1 juta rupiah kami berikan hadiah sorban, yang berdonasi 5 juta rupiah kami berikan hadiah figura, dan yang berdonasi 10 juta rupiah kami berikan hadiah figura yang lebih besar lagi. Silakan dari bapak-bapak, ibu-ibu boleh angkat tangan, boleh tujuannya untuk mengajak yang lain supaya yang lain juga termotivasi untuk membantu saudara kita yang ada di Gaza di Palestina. Selain itu Bapak Ibu, kami juga memberikan hadiah untuk yang berdonasi Rp250.000 atau setara memberikan 1 paket. Alhamdulillah dari Bapak Zulkifli. Atas nama Ibu Suryati ya, beliau berdonasi 1 juta rupiah, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berikan hadiah sorban sebagai kenang-kenangan. Diwakilkan oleh Bapak ya, silakan. Sebagai kenang-kenangan, sebagai simbol dukungan kita terhadap saudara kita yang saat ini sedang berjuang di Palestina, kita hadiahkan untuk yang berdonasi 1 juta rupiah. Semoga Ibu Suryati sekeluarga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, rezekinya yang masih ada diberikan keberkahan, tak lupa harta yang sudah dikeluarkan Allah ganti dan melipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Untuk keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak dan keturunannya menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang yang memperjuangkan kemenangan Islam, dan juga orang-orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Ibu yang memiliki kelapangan rezeki kami undang untuk membantu saudara kita yang ada di pengungsian di Palestina dengan memberikan paket buka dan sahur senilai Rp250.000. Kami berikan hadiah mushaf Al-Quran ini. Mushaf Al-Quran ini identik dengan bendera Palestina ya. Nah, insya Allah nanti ketika Bapak Ibu terima hadiah ini dan dibaca, sehingga membuat hati kita selalu ingat dengan saudara kita yang ada di Palestina, dan menjadi doa bagi kita agar saudara-saudara kita di Palestina diberikan kekuatan untuk menjalankan ujian ini, untuk menghadapi cobaan ini, sehingga pada saatnya nanti sesuai hadis Rasulullah SAW nanti akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siap bantu Palestina? Mau bantu Palestina? Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Silakan yang ingin berdonasi Rp250.000 kami berikan hadiah mushaf Al-Quran sebagai kenang-kenangan, atau setara memberikan paket buka dan sahur. Pada kesempatan pagi hari ini kami berikan hadiah mushaf Al-Quran. Selanjutnya Bapak Ibu, kami juga ingin memberikan update bahwasannya insya Allah Masya Allah dengan Bapak Edi dan Bapak Haji Nur, alhamdulillah pada kesempatan hari ini berdonasi 1 juta rupiah atau setara memberikan bingkisan untuk adik-adik yatim di Palestina. Kita berikan hadiah sorban sebagai kenang-kenangan dan berfoto bersama Syekh Mus'ab insyaallah. Sebagai update juga pada pagi hari ini untuk kegiatan penyaluran kita di Gaza di Palestina, alhamdulillah sedang dilaksanakan ya. Dari mulai puasa pertama, bingkisan atau paket buka dan sahur sudah kita salurkan untuk saudara kita yang ada di pengungsian di Palestina, dan juga beberapa paket
sembako senilai Rp500.000 juga kita salurkan untuk saudara kita yang ada di pengungsian di Palestina sebagai komitmen kita untuk menyalurkan donasi dari Bapak Ibu dengan transparan ya, dengan segera sehingga bisa segera dirasakan oleh warga di pengungsian di Palestina. Ada lagi yang memiliki kelapangan rezeki, yang ingin membantu saudara kita di Palestina, baik memberikan paket untuk lebaran hari-hari yatim, memberikan paket buka dan sahur untuk warga di pengungsian, untuk memberikan tenda darurat atau tenda-tenda di pengungsian, untuk memberikan tangki air bersih, bisa ditunaikan pada kesempatan pagi hari ini dan juga akan diberikan hadiah sebagai kenang-kenangan. Karena alhamdulillah Masjid Nurul Salam pada kesempatan pagi hari ini menyambut kami dari tim Baitul Mal Hidayatullah dan juga Syekh Mus'ab sebagai tamu di bulan Ramadan ini untuk berdakwah dan juga menyapa warga Indonesia khususnya jamaah Masjid Nurul Salam. Silakan Bapak Ibu yang memiliki kelapangan rezeki boleh dikomitmenkan terlebih dahulu untuk ditunaikan donasinya, bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa juga nunggu THR misalnya, bisa disalurkan untuk saudara kita yang ada di pengungsian di Palestina. Yang berdonasi 250.000 kita berikan hadiah mushaf Al-Quran, yang berdonasi 1 juta kita berikan hadiah sorban, untuk yang berdonasi 5 juta rupiah kami berikan hadiah figura, untuk yang berdonasi 10 juta rupiah kami berikan hadiah figura yang lebih besar. Nah, hadiah ini tujuannya yaitu memberikan motivasi dan juga memberikan kenang-kenangan bahwa kita menjadi bagian dari orang-orang yang mendukung, bagian dari orang-orang yang memperjuangkan kemenangan Islam di bumi Syam Palestina. Sebagaimana kita tahu, Palestina, Baitul Maqdis adalah kiblat pertama umat Islam, dan Palestina adalah tanah suci yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis bahwasanya kita wajib untuk mendukung dan juga merealisasikan hadis sebagaimana sudah dicantumkan. Jadi ketika kita mendukung saudara kita yang ada di pengungsian di Palestina, kita bagian dari orang-orang yang memperjuangkan. Karena kita semua tidak tahu kita mau dukung atau tidak, insya Allah Palestina akan merdeka. Tinggal bagaimana kita apakah mau jadi bagian dari orang-orang yang memperjuangkan atau hanya melihat saja. Insya Allah cara memperjuangkannya juga bervariasi, mulai dari kita mendoakan, mensiarkan peduli tentang Palestina, maupun juga berdonasi secara langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat di Gaza, di pengungsian di Palestina. Baik, selanjutnya mungkin nanti jika ingin sembunyi-sembunyi boleh konsultasi terlebih dahulu dengan amil-amil Baitul Mal Hidayatullah. Mungkin hari ini tidak mau terang-terangan ya, bisa secara sembunyi-sembunyi, insya Allah sama bantuannya akan kami tunaikan, akan kami salurkan untuk saudara kita yang ada di pengungsian di Palestina. Selanjutnya untuk bapak-bapak yang sudah berdonasi tadi, yang sudah komitmen dulu saudara kita yang ada di Palestina, kita undang untuk ke depan, kita foto bersama bapak-bapak yang sudah berdonasi atau yang berkomitmen sudah berdonasi tadi, sudah kita berikan hadiah, kami undang ke depan Pak. Kita foto bersama Syekh Mus'ab secara bersama-sama Pak, sebagai kenang-kenangan juga bapak-bapak pada kesempatan pagi hari ini sudah membantu saudara kita yang ada di pengungsian di Palestina. Silakan Pak, ke sebelah sini Pak. Ayo Pak, yang di belakang juga tadi yang sudah bantu saudara kita di Palestina, kami undang untuk maju ke depan berfoto bersama Syekh Mus'ab sebagai kenang-kenangan dan juga nanti menjadi bukti bahwa kita mendukung saudara kita dan membantu saudara kita yang ada di pengungsian di Palestina. Silakan. Ya. Oke, 1,
Palestina, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 1, 2, 3. Kepalkan tangan untuk Palestina. 1, 2, 3. Selanjutnya kami undang pengurus DKM. Silakan kami undang untuk berfoto bersama orang-orang yang sudah membantu saudara kita yang ada di Palestina. Silakan. Baik yang berdonasi pengurus DKM maupun yang belum berdonasi boleh. Silakan maju ke depan. Kita foto bersama Syekh. Silakan Pak. Sebagai kenang-kenangan karena pengurus DKM adalah panitia yang memperjuangkan bagaimana kegiatan pada kesempatan pagi hari ini bisa terlaksana dan juga Bapak Ibu menjadi pendukung agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Silakan. 1, ayo Pak, silakan Pak. 1, 2, 3. Tauhid Pak. 1, 2, 3. Kepalkan tangan untuk Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya untuk bapak-bapak yang sudah berdonasi, yang belum berdonasi maupun yang bukan menjadi pengurus DKM boleh maju ke depan, foto sebagai kenang-kenangan karena Bapak Ibu sudah menjadi bagian orang-orang yang memperjuangkan kemenangan Islam yang mendukung kegiatan ini terlaksana. Silakan Bapak. Yang belum berdonasi pun boleh Pak, foto sebagai kenang-kenangan karena Bapak juga sudah duduk sampai siang hari ini, sampai pagi menjelang siang ini, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Adik-adik juga boleh nanti duduk di depan ya. Silakan Pak, sebagai kenang-kenangan foto bersama. Bergantian Bapak, nanti setelah Bapak-bapak sekalian foto, nanti Ibu-ibu juga ingin foto. Silakan Pak. Baik yang sudah berdonasi, yang belum berdonasi maupun yang menjadi pengurus DKM boleh secara bersama-sama, adik-adik juga boleh. Silakan maju ke depan, nanti difoto sebagai kenang-kenangan. Silakan Pak. Insya Allah kesempatan ini datangnya jarang-jarang ya, mungkin hanya setahun sekali karena di BMH hanya mendatangkan imam dari Palestina hanya di bulan Ramadan saja. Itu pun dari Ramadan pertama sampai dengan Ramadan ke-22. Setelah itu di Ramadan ke-23 beliau akan kembali ke tanah Palestina. Silakan Bapak-bapak sebagai kenang-kenangan, enggak apa-apa, foto bersama. Insya Allah Bapak-bapak sudah menjadi bagian dari orang-orang yang mendukung saudara kita di Palestina, mendoakan ya, mensiarkan bagaimana kita harus peduli terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Silakan Bapak-bapak yang di depan, maju ke depan saja Pak. Silakan foto bersama. Silakan. Alhamdulillah untuk atas nama Kurniasin almarhumah Kurniasin, beliau mendonasikan sebesar 1 juta rupiah untuk saudara kita yang ada di Palestina. Kami doakan semoga Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Transfer ini bisa. Bisa Pak, bisa. Ya. Nanti ke rekening ini Pak. Yang di sini, yang di bawah ada rekeningnya kan? Ada. Nah ini BSI atau muamalat. Nah nanti transfer ke situ. Insya Allah hadiahnya kita berikan. Hafal Quran Mas. Ya nanti foto bersama saya. Ya. Kita foto bareng-bareng dulu nggak apa-apa ya? Oh ya. Bentuk HP-nya kalau mau difotoin, biar di Video aja. video aja. Lagi jalan. Baik, silakan. Adik-adik boleh di samping kanan dan samping kiri duduk di depan sebagai kenang-kenangan. Ayo, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Adik-adik juga bagian dari yang mendukung saudara kita di Palestina. Oke? Rojo Mas kan. Ya, di depan. Ayo Pak, silakan Pak. Duduk di depan sini supaya kelihatan foto. Nah, baik. Oke, sebelah sini masih bisa Pak. Baik, lihat ke depan. 1, 2, 3.
Video aja Pak, ada mati ya. Tinggal diserahkan sama saya. Insya Allah semuanya kita dukung ya, bantu kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas dengan kesehatan kepada semua, kemudahan untuk kita semua, kelancaran harta yang masih ada diberikan keberkahan, untuk harta yang sudah dikeluarkan Allah ganti dan Allah lipat gandakan. Pak, tadi untuk hadiahnya belum. Hadiahnya. Mau dipoto aja ya? Video aja. Lihat ke depan Pak. Ya, lihat ke depan. Di foto. Tidak. Tahu ya saya. Sudah ada. Sama. Selanjutnya untuk jamaah minggu ya. Nanti Mas Abdul di samping beliau dan Ustaz Afan di samping beliau. Jadi di antara Rudi bisa samping 081 Hah? Salah 91 240 Cash apa transfer? Hah? Cash apa transfer? Transfer. Ini coba bacain. 081 Hah? 912 40 807. Iya, iya betul. Oke, makasih. وأن يبارك في عمرك وأن يبارك في صحتك وأن يبارك في مالك وأن يبارك في ذريتك وأن يرزقك التقوى. اللهم آمين آمين. وأن يرفع قدرك ومقامك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. رضي الله عنك يا حجة. جزاك الله خير. تفضل يا حجة. بارك الله فيك. di sebelah sini ya Pak ya. Oh ya. Syekh dan Ustaz arahkan untuk sebelah sini, nanti Adit sebelah kanan, Adit sebelah kiri. Nanti sampingnya begini. Ayo sebelah sini. Ayo Dit. Yang bisa transfernya HP ini ya. Lagi jalan. Nah, baru ini itu sebelah sini. Sebagian. Bagian. Ayo sebelah sini sebagian supaya imbang. Seimbang. Ya. Sebelah sini ini di sini. Ya, sebelah sini. Nah. Lagi Mas. Lagi Bu, sebelah sini Bu, supaya posisi beliau di tengah. Mungkin ada HP yang mau dititipkan Bu. Iya. Ada lagi HP yang mau di Bentar. Ayo, jangan goyang. Biar ke depan. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Ulang lagi. Ulang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Takbir. 1, 2, 3. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar!
Sekian dari kami, terima kasih banyak. Kami doakan semoga yang sudah berdonasi Allah berkati dan Allah berkati. Berkati pasti akan diberikan keberkahan dan juga untuk jamaah yang belum berdonasi, kami doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelapangan rezekinya. Amin. Sekian dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil direkam ya, sambil rekam ya. Haji mau Pak Haji. Doain sehat-sehat. Amin. Doain sehat. أسأل الشفاء وشفاء لا يغادر سقما الدنيا والآخرة. Guys, selamat pagi. Ya, kita sekarang mau pulang guys. Barusan sudah selesai dan foto-foto guys. Sama. Ya Pak. Ya? Oh iya Pak. Oke, terima kasih guys. Ya, kita jalan. Ada foto-foto di yang lain juga guys. Foto aku, wah keren, makasih. Yuk kita, ini dia masjid Jami Nurul Salam. Oh mau ada bacanya tuh dia tuh. Kita mau pulang guys. Sakit perut, aduh rasanya sakit perut aku. Kemarin makan pedas ya. Mari guys. Aman, ini sudah pagi guys. Sudah pagi ya. Itu mana fotonya? Ini guys, kita cuma video guys, fotonya kurang banyak. Oh, toko masih pada tutup guys. Ini hari Minggu guys, hari Minggu. Sakit perut ya. Alhamdulillah guys, sampai demikianlah video dari saya. Cukupkan sampai di sini dulu ya guys. Sehubungan ini sudah nggak tahan, ini sakit perut guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.